pengalaman apa sih itu literasi menurut Bapak dan Ibu? Hah? Sharing? Suatu kegiatan untuk mengukur kemampuan membaca. Suatu kegiatan untuk mengukur kemampuan membaca. Terima kasih Bapak. Tepat sekali. Ada yang lain lagi? Mungkin saya Pak, ya mungkin itu suatu bentuk pengenalan masalah gitu ya. Suatu bentuk ini cara membacakan masalah ya, tadi melalui bacaan, itu literasinya melalui bacaan atau melalui teks. Melalui bacaan tempat juga. Ada lagi yang lain lagi satu aja. Ibu silakan. Menurut saya kegiatan literasi itu adalah kegiatan untuk menambah wawasan siswa, baik itu untuk kecepatan membacanya, ini dalam hal untuk pemecahan masalah yang akan dihadapi sehari-hari karena tidak akan lepas dari kegiatan membaca. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk tiga pen-sharing ilmu kita. Jadi sebelumnya selamat pagi. Saya membiasakan untuk anak sebelum mulai pelajaran itu literasinya itu membaca sebuah cerita pengalamannya pribadi kan. pengalaman pribadi. Ya, terima kasih. Bisa kalau kita kasih aplaus dulu. Ibu Ning. Terima kasih. Ini membagikan cerita. Nanti saat ingin menjawab atau mau sharing disebutkan nama dan tempat tugasnya Oh, ya, maaf, supaya Bapak kita Ibu. lebih saling kenal. Iya siap. Terima kasih. Oke Ibu di kuning silakan. Siapa yang mau dikasih yang bolanya diinginkan? Dilempar saja. Iya. Terima kasih kepada Bapak Sofian Alan dari SD Satu Batu Mekar. Mentang-mentang. Ya, silakan Bapak. Satu circle. Bagaimana pembiasaan literasi di sekolah 1-2-3? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofian Alan, asal SD 1 Batu Mekar, Kecamatan Lingsar. Kebetulan yang melempar ini juga dari Lingsar, Pak. Mas lempar bolanya saya, Pak. Tidak kenal. Satu circle kita. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Di sekolah saya untuk membiasakan literasi biasanya itu setiap pagi itu sebelum masuk ke kelas itu kita kumpul dulu per kelas. Di situ kita bercerita, ada buku cerita di dalam kelas kan biasa. Itu kita bagikan satu-satu untuk nanti siapa anak yang mau membaca ke depan itu yang kita suruh baca. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa kita kasih tepuk untuk Bapak Alan. Luar biasa sekali pengalaman dari. Nah, saya minta tolong berikan kepada teman yang tidak Bapak kenal sama sekali. Ya, lagi dua aja. Siapa? Kira-kira sampai kita sering kenal nih. Usahakan jangan satu kelompok harus nyebrang. Oh, lempar, jangan lempar itu. Oh ya boleh dikasih. Oke siap. Gak kenal maka kenal lah, masih dia Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Surabdi. Ya, baik, nama saya Surabdi, asal sekolah SD 13 Unmas. Apa pertanyaan tadi, Pak? Bagaimana pembiasaan literasi di sekolah? Iya, pembiasaan literasi. Jadi kebetulan kemarin Mas Andi itu kelas 1 sampai sekarang saya pakai, Pak. Pertama adalah saya membentuk pojok kelas. Ya, pojok kelas di kelas saya. Pojok kaca. Pojok kaca. Lupa. Pojok kaca. Terus yang kedua yaitu saya membiasakan berawal pembelajaran itu baca 3 menit di awal pembelajaran. Ya, terus yang ketiga saya melakukan namanya lampak atau pelajaran tambahan bagi yang kurang di belajar membacanya. Lampak. Oke, terima kasih Bapak. Hello, hola, mosi apa kabar? Oke, terima kasih. Sangat jarang. Si kancil baru saja. Kalau untuk kelas tinggi mungkin saya bisa begini,
kalau kelas rendah mungkin bisa sambil ditunjukkan ya. Tidak pakai kacamata ya, ini ada ceritanya. Oke, siang itu sangat cerah. Si kancil baru saja selesai makan siang dan duduk beristirahat sejenak. Tiba-tiba terdengar suara keras. Apa judul cerita yang saya bacakan tadi? Si kancil menjawab, mohon berkata. Jika sudah paham, angkat 5 jari. Jika belum paham, silakan angkat 1 jari. Siap? Oke, berarti kalau tidak diangkat-angkat masih ragu-ragu antara paham dan tidak. Saya ulangi ya. Saya ulangi sekali lagi. Si kancil dan seruling ajaib. Siang itu sangat cerah. Si kancil baru saja selesai makan siang dan duduk beristirahat sejenak. Apa judul dongeng yang saya bacakan tadi? Si kancil dan si seruling. Yang lain? Si kancil dan seruling ajaib. Iya, tepuk tangan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Si kancil tahu ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terdengar? Suara yang keras. Iya, suara yang keras. Saya mohon salah satu membacakan, kemudian teknik ini jadi, teknik ini bisa kita baca sambil kita selingi dengan pertanyaan. Ya, jadi kita bukan hanya membaca saja. Kita bisa juga modifikasi dengan siswa. Yang kata yang cantik. Nanti kalau tidak bisa jawab saya hukum ya. Si kancil merasa gugup. Ia berdiri dan berkata-kata, saya yakin Pak Harimau ada di sekitar sini. Sebaiknya saya siap. Berapa kilometer? Si kancil merasa gugup. Ia berdiri dan berkata, saya yakin Pak Harimau ada di sekitar sini. Sebaiknya saya siap-siap. Siapakah yang ada di sekitar si kancil? Ya? Ini Bapak. Kita pilih ya, pakai kacamata. Yang kelihatan pakai kacamata di sini berbatu ya. Kelihatan. Pertanyaannya adalah siapa yang berada di sekitar si kancil? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Pak RT lagi rapat. Iya, kita berikan aplaus untuk kita. Nah, tadi sudah dibacakan. Saya mohon satu lagi yang bisa. Ya, tadi yang perempuan, mari Bu. Jangan lupa ya, setiap beraktivitas, setiap aktivitas kita sebut nama dan tempat tugas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama nama panggilan saya Ning dari SDN 2 Karangbayan, Kecamatan Desa. Di sini saya akan membacakan cerita yang berjudul Si Kancil dan Seruling Ajaib. Dugaan si kancil benar. Dari balik pohon bambu muncul seekor harimau yang besar. Harimau. Sang harimau melihat si kancil dan berkata, jadi kamu bersembunyi di sini. Saya akan menyantap makanan yang lezat hari ini. Lalu ia mengaum dengan keras. Bagaimana cara mengaum? Gimana suara maunya? Siapakah yang akan memakan si kancil?
Kenalkan nama saya Sari dari SD 3 Taman Ayu. Yang akan menyantap pancir adalah harimau. Ibu Ayu dari SD 3 Taman Ayu. Selamat mendapatkan berkati roti roti. Anda mendapatkan tugas seperti itu. Satu lagi saya nanti mohon untuk memperagakan. Akan tetapi si kancil yang cerdik tetap duduk dan berpura-pura tak menghiraukan. Jangan dikirakan Pak Sabri. Silakan kira-kira harimau itu seperti apa? Harimau boleh mati atau kita andaikan ini ini pembelajaran orang dewasa ya. Tetapi si kancil yang cerdik tetap duduk dan berpura-pura tak menghiraukan. Kamu tidak takut sama saya, kancil? Tanya sang harimau. Sama sekali sama Kanda. Oke, mari kita berikan aplaus. Terima kasih Pak Sabli dan Pak Ruslan. Semangat. Asik. Bersatu kali, berdua kali, berkali-kali. Saya ingin perkenalkan satu icebreaker tadi. Caranya, kalau saya bilang selamat pagi, boleh ditepuk satu kali. Kalau saya bilang selamat siang, boleh ditepuk 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, boleh ditepuk 3 kali. Kalau saya bilang selamat malam, ditepuk tapi tidak sampai. Paham? Nah, kita coba. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Kita masuk ke sesi 2 yang kedua, yaitu teknik mencari harta karun yang akan disampaikan oleh Ibu Suartini Ingrid. Mancing apalagi bukan kita tempelnya di sini. Silakan dibaca yang satu bisa pegang bukunya. Yang sudah selesai. Ini nanti yang ikan. Tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa tempelkan yang warna sudah disiapkan dibagi 3. Kesan. 3, 2, 1. Hari pertama belum dikasih salam. Ada Pak Wahid dan Ibu ini dan satu lagi Ibu yang sedang bergambar. Dia pembagian juga. Nah sekarang untuk mempersiapkan kelas kita agar siap belajar, agar siap menerima materi, perkenalkan saya menerapkan yang kami dapat dan akan kami paling tidak stop. Kalau diputar Pak. Dan di Twitter.
Oke. Diputar lagi. Stop. Putar lagi lebih cepat. Coba pegang dahu. Oke, mohon maaf, tadi itu sengaja untuk meminta konsentrasi sebenarnya, ya. Di 100 lah. 50 ke atas. Ya 50 ke atas. 50 ke atas. Berapa nominalnya? 62. Ibu? 100-an. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya bervariasi sekali. Sekarang kita bedah sama-sama berdasarkan hasil riset dari. Nah, ini peringkat literasi kita Bapak Ibu, bahwa berdasarkan program for International Student Assessment atau bisa Indonesia itu berada di urutan 10 terbawah dari 62 dari 70 negara. Berarti kita itu peringkat 10 perlu dipertahankan, ditingkatkan, atau dibiarkan saja kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini semua adalah PR kita bersama-sama untuk bagaimana supaya meningkatkan literasi yang ada di negara kita. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Suatini Klima bagaimana cara kita berliterasi atau membuat suasana berliterasi itu menyenangkan. Ditulis Istiqlal apa judulnya? Judul bukunya. Judul buku. Kemudian tempelkan pada kata-kata yang terasosiasi itu. Judul saja ya, Istiqlal. Bergerak. Misalnya sudah dapat tunjuk kata yang terasosiasi dan Bapak Ibu sudah yakin Di dalam judul buku, judulnya kumpulan dongeng anak. Kata sekawan ada di halaman 3, kata menyeret ada di halaman 9, kata menempellah ada di halaman 14, kata mengguru ada di halaman 16, kata memakan ada di halaman 8, kata diterjangnya ada di halaman 19, kata menyergapnya ada di halaman 22. Ya. Iya, sudah baik, terima kasih kita berikan. Bapak Ibu, saran saya jika kita jika bisa di setiap kelas itu kalau ada tugas berkelompok Bapak kalau bisa didokumentasikan karena ini tapi Pak Guru ya. Misalnya nanti kata komennya. Thank you.